Selamat datang kembali. Hari ini kita mau bahas bab 4 dari buku BE 2.0. Fokusnya ke visi. Buku ini mengupas tuntas kenapa visi itu bukan cuma hiasan aja, tapi benar-benar fondasi. Fondasi buat bangun perusahaan hebat yang bisa tahan lama. Jadi bukan cuma soal strategi jangka pendek. Mari kita coba bedah bareng. Apa aja sih komponen inti visi yang kuat? Terus gimana Anda bisa nerapinnya? Betul sekali. Seringkali kan kita kesedot sama urusan operasional harian ya. Strategi, taktik. Tapi buku ini ngingetin kalau nggak ada visi yang jelas, yang kokoh, ya semua usaha itu bisa jadi kurang arah. Visi itu ngasih arah, ngasih makna buat orang-orang di dalamnya, dan juga kekuatan buat bertahan lama. Ini bukan cuma slogan di dinding, tapi beneran dasar fundamental. Menarik banget. Penulisnya bahkan mengutip Thomas Watson Jr. dari IBM. Dia bilang katanya filosofi dasar sama semangat organisasi itu jauh lebih penting daripada, katakanlah, sumber daya atau struktur. Wah, berarti visi ini kayak aset nomor 1 ya buat pemimpin. Kok bisa sedahsyat itu dampaknya? Oh, dampaknya berlapis-lapis. Pertama, soal ketahanan. Kita lihat aja perusahaan kayak IBM atau Johnson Johnson, McKinsey. Mereka bisa bertahan puluhan tahun, bahkan ada yang seabad lebih kan? Itu karena visinya kuat. Iya juga ya. Kedua, motivasi. Orang itu kan pengen kerjanya bermakna ya kan? Kalau visinya jelas, orang jadi lebih semangat. Kasih upaya luar biasa. Contohnya kayak semangat pekerja Jero atau tim awal Boeing 747, Apple zaman dulu. Oke, masuk akal? Ketiga, ini jadi panduan keputusan. Jadi nggak cuma reaktif kayak pemadam kebakaran terus, ada arahnya. Jadi lebih proaktif ya? Betul. Keempat, persatuan. Visi yang kuat bisa meredam konflik internal, politik kantor gitu. Dan yang kelima, penting banget, keberlanjutan. Visi bikin institusi bisa hidup lebih lama dari pendirinya. Beda sama kasus Vermont Castings yang meredup setelah pendirinya nggak ada. Contoh bagusnya ya konstitusi AS itu. Oke. Jadi fondasinya kuat banget ya visi ini. Terus gimana cara bangun visi yang efektif menurut buku ini? Yang konkret gitu, bukan cuma mimpi. Nah, kerangka dari Calling for Us ini emang sangat ngebantu. Jadi visi itu dibagi dua komponen utama. Ada ideologi inti atau core ideology dan masa depan yang dibayangkan, envision future. Ideologi inti dan masa depan yang dibayangkan. Oke, kita bahas satu-satu ya. Ideologi inti dulu deh. Sip, ideologi inti ini ibaratnya jati diri abadi organisasi. Siapa kita? Apa yang kita perjuangkan? Ini ada dua elemen lagi di dalamnya. Pertama, nilai-nilai inti atau core values. Ini prinsip dasar yang nggak lekang waktu, yang nggak akan kita kompromikan demi keuntungan sesaat. Contohnya gimana tuh? Contohnya kayak LL Bean yang perlakuin pelanggan kayak temen, garansinya 100%. Atau prinsip hormat pada individu di HP Way. Credo JNJ juga terkenal kan? Kuncinya, nilai ini harus otentik, benar-benar dihayati dan dijalankan, bukan cuma pajangan di tembok. Soal profit, itu dilihat sebagai kebutuhan, ya penting, tapi bukan tujuan akhir dari keberadaan perusahaan. Jadi nilai itu lebih ke gimana kita bertindak ya, prinsip dasarnya. Oke, terus elemen kedua dari ideologi inti. Elemen kedua itu tujuan inti atau core purpose. Ini soal mengapa organisasi ini ada. Alasan fundamentalnya, di luar cari uang. Tujuan ini harus sesuatu yang bisa relevan, bisa bertahan mungkin 100 tahun lebih. Wah, 100 tahun. Iya, contohnya kayak Merck, tujuannya melestarikan dan meningkatkan kehidupan manusia. Atau Schleglock, membuat dunia lebih aman. Buat nemuinnya ada metode bagus namanya 5 mengapa. Jadi terus saja tanya mengapa, sampai ketemu akar alasan keberadaan organisasi Anda. Menarik. Oke, jadi ideologi inti soal jati diri yang abadi ya. Nah, setelah itu komponen kedua tadi, masa depan yang dibayangkan. Tepat. Kalau ideologi inti itu tentang siapa kita, masa depan yang dibayangkan itu tentang kemana kita mau pergi. Apa yang mau kita capai. Komponen utamanya ini istilah yang keren banget, Big, Hairy, Audacious Goal. BHAG, Big, Hairy, Audacious Goal.
Gede, berbulu, berani. Hah, kedengarannya aja udah bikin penasaran apa itu maksudnya. Haha, iya. Jadi ini bukan pernyataan misi standar yang datar gitu ya. BHAG itu target yang super besar, menantang, bahkan mungkin kedengaran sedikit gila. Tujuannya buat membangkitkan semangat, ngasih energi, dan biasanya ada jangka waktu spesifiknya 10-25 tahun, dan garis finishnya jelas. Contohnya ada nggak BHAG yang terkenal gitu? Banyak. Contoh klasik banget itu misi ke bulan Presiden Kennedy, atau Ford yang pengen mobil bisa dimiliki semua orang, mendemokratisasi mobil, atau Churchill yang bilang mau kalahkan Hitlerisme. Sony juga dulu punya BHAG buat ubah citra produk Jepang dari murahan jadi berkualitas top dunia. Wow, beneran gede dan berani ya targetnya. Iya, BHAG itu harus bikin kita sedikit merinding, tapi juga semangat. Terasa di luar jangkauan, tapi masih mungkin dicapai kalau kerja keras bareng-bareng. Ada beberapa tipe BHAG juga. Ada yang target kuantitatif kayak Sony atau Merck dulu. Ada yang model musuh bersama kayak Pepsi lawan Coke. Ada juga yang panutan, niru perusahaan hebat lain kayak Giro yang lihat Nike atau Apple. Atau transformasi internal kayak GE zamannya Jack Welch. Tapi kalau BHAG-nya udah tercapai, terus gimana? Ada risiko jadi cepet puas nggak sih? Nah, itu resiko yang nyata banget. Bukunya juga nekenin. Penting banget buat segera menetapkan BHAG baru begitu yang lama tercapai. Supaya apa? Supaya organisasi nggak kehilangan momentum, nggak jadi terlena. Ada contoh kasusnya, Strategic Software Inc. yang jadi agak santai setelah tujuan awalnya tercapai. Oke, jadi ini proses yang hidup terus ya, berkelanjutan. Betul, nggak berhenti di satu BHAG. Tadi disebut buku ini ngasih contoh DPR Construction ya. Gimana mereka menerapkan kerangka visi ini? Iya, contohnya bagus itu. Di PR Construction itu nggak adain semacam konvensi konstitusional internal mereka sendiri. Mereka nggak langsung ngomongin strategi, tapi mulai dari pertanyaan dasar. Kenapa sih kita ada? Apa yang kita perjuangkan? Mau jadi apa kita? Jadi benar-benar dari akarnya ya. Iya, hasilnya itu jadi visi DPR yang lengkap. Ada nilai inti mereka, integritas, kesenangan, keunikan, selalu maju, ada tujuan inti membangun hal-hal hebat, dan ada BAHG awal mereka jadi perusahaan konstruksi hebat di tahun 2000 yang kemudian mereka perbarui lagi setelah itu tercapai. Ini nunjukin prosesnya hidup. Keren. Jadi punya visi yang jelas itu satu hal, tapi menanamkannya ke seluruh organisasi itu tantangan lain ya. Gimana caranya biar visi ini nggak cuma jadi dokumen? Nah, ini krusial. Pertama ya harus dituliskan, dikodifikasi biar jelas, biar jadi milik bersama, bukan cuma milik pimpinan puncak. Terus dikomunikasikan, terus-menerus tanpa henti. Pakai cerita, analogi, metafora, kayak Churchill tadi. Dia jago banget pakai cerita kan? Iya, iya. Dan penting juga buat semua orang paham hierarkinya. Nilai inti itu hampir nggak pernah berubah. Tujuan inti itu buat 100 tahun lebih. BHAG atau misi itu jangka waktunya 10-25 tahun. Nah, strategi itu bisa direvisi berkala, mungkin tiap beberapa tahun. Kalau taktik, itu bisa berubah tiap saat, menyesuaikan kondisi di lapangan. Jelas banget sekarang. Jadi, kalau disimpulkan, visi ini kayak gabungan antara kompas sama mesin jet ya. Kompasnya itu ideologi inti, ngasih arah moral dan jati diri. Mesin jetnya itu BHAG, yang ngedorong kita buat capai hal-hal besar. Persis, analogi yang bagus. Tanpa keduanya, perusahaan sehebat apapun bisa hilang arah. Atau kehabisan bensin di tengah jalan. Intinya, mendefinisikan siapa diri Anda, nilai dan tujuan, dan mau kemana Anda melangkah jauh ke depan. BHAG. Oke? Nah, dari sini mungkin muncul pertanyaan reflektif buat Anda yang mendengarkan. Coba pikirkan, seberapa jelas sih visi Anda pribadi atau visi organisasi tempat Anda berada sekarang? Apakah nilai intinya itu beneran hidup dalam tindakan sehari-hari? Atau cuma ya sekedar kata-kata di website? Dan apakah ada BHAG yang cukup gila, cukup berani untuk bikin semua orang di dalamnya benar-benar semangat dan terpacu? Sesuatu untuk Anda renungkan lebih lanjut. Wah, pertanyaan penutup yang bagus banget. Terima kasih banyak ya sudah berbagi insight mendalam soal visi ini. Dan buat Anda yang sudah menyimak, terima kasih juga. Sampai jumpa di kesempatan berikutnya.